Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini sedang berjibaku dengan masalah sampah yang mungkin kamu juga sedang tahu viral di sosial media. Kemudian mereka memperjuangkannya melalui Raperda, Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Seperti apa perjuangan mereka untuk mengatasi masalah sampah dan tata ruang yang semakin padat di Tangerang Selatan? Saya akan ketemu dengan yang punya wilayah. Ikuti saya. Ini adalah podcast baru daripada Berita Satu dan ini merupakan podcast perdana. Dan perdana kita kali ini kita akan membicarakan tentang hal yang sangat aktual, yaitu membicarakan tentang ruang terbuka hijau dan juga sampah yang mungkin sedang ramai dibicarakan di daerah yang tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Dan saya akan langsung nanya kepada empunya Tangerang Selatan, yaitu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bang Pilar Saga Ihsan. Bang, apa kabar Bang? Sehat Mas. Sehat? Alhamdulillah. Bicara soal ruang terbuka hijau dulu Bang. Saya dengar kemarin itu di Tangerang Selatan sedang membicarakan soal Raperda RT RW. Ya, ruang terbuka, Rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah. Ya. Bagaimana ini akan menjadi master plan buat Tangerang Selatan selama 20 tahun ke depan. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu Bang, sebenarnya Raperda RT RW ini akan seperti apa sih? Karena kalau tidak salah, amanah undang-undang itu setiap pemerintah harus memiliki ruang terbuka hijau sebesar 20%. Sementara Tangerang Selatan ini kurang lebih baru mencapai 9% kalau tidak salah Bang ya. Nah, apa rencana Tangsel dalam Raperda ini Bang? Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terkait Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang terbaru yang saat ini sudah diproses di di pusat dan saat ini kita sedang persiapkan untuk lakukan sebuah kebijakan seperti itu. Salah satunya adalah membicarakan terkait ruang terbuka hijau. Memang dalam setiap rencana tata ruang wilayah itu sebenarnya bahasannya banyak ya. Ada terkait transportasi publik, ada terkait wilayah perumahan, lalu juga bisnis distrik, ya area perdagangan, dan juga salah satunya tadi RTH. Memang amanat dari pusat itu, undang-undang dan peraturan menteri itu adalah bagaimana setiap wilayah di Indonesia bisa mencapai ruang terbuka hijau itu harapannya adalah 30%, seperti 30%. Dan saat ini Tangerang Selatan sedang menuju ke arah sana. Kita bagaimanapun juga sebagai wilayah kota jasa, kota permukiman, kita harus menyiapkan ruang terbuka hijau untuk bisa mengatasi masalah isu lingkungan. Saat ini posisinya ada di angka 8,5%. Ya, memang masih sepertiganya, kurang daripada sepertiganya. Dari target 30 Dari target 30 yang ditargetkan oleh pusat. Memang di banyak kota kabupaten, khususnya di perkotaan ya, memang itu permasalahannya salah satunya ruang terbuka hijau. Karena memang semakin sempitnya lagi, kita bahkan di rencana tata ruang wilayah sudah tidak ada lagi peta terkait sawah dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar perumahan, jasa, permukiman, bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini yang sedang kita dorong, bagaimana penerapan aturan di kewilayahan, yaitu terkait izin pembangunan dan lain sebagainya untuk menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% seperti itu. Dan saat ini juga dari pemerintah pusat, Permen PU yang terbaru sudah ada terkait gedung bangunan hijau. Nah, gedung bangunan hijau ini sebenarnya dulu sudah ada namanya GBCI kan, Green Building Council Indonesia yang bergerak di situ. Nah, sekarang ditetapkan oleh Permen PU dan akhirnya menjadi
menyeluruh seluruh Indonesia seperti itu untuk bisa diterapkan. Nah, salah satunya Tangerang Selatan sudah mulai menerapkan terkait gedung bangunan hijau. Kita salah satu pilot project yang terdekat itu kemarin bagaimana kita punya salah satu gedung di di STAN ya, dia tuh seperti bangunan untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa itu mereka menerapkan GBH. Nah, ini yang kita dorong bagaimana untuk bangunan-bangunan lembaga ini jadi lainnya. Prototipenya untuk yang lain gitu Bang ya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan dan juga beberapa gedung di pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk bisa menerapkan itu karena bagaimanapun juga serapan air dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh sekali dengan adanya serapan hijau seperti itu, baik itu horizontal ataupun vertikal. Kan kita juga bisa menerapkan beberapa konsep vertical garden dan lain sebagainya ataupun roof garden seperti itu. Ini yang sedang kita dorong walaupun memang ada biaya di situ, tapi karena konsekuensi ruang kosong kita kan sudah semakin habis. Betul. Ya, pembangunan terus kan. Betul. Nah, ini yang kita coba gantikan bagaimana menjadi vertikal seperti itu. Ya ini yang sekarang sedang kita dibahas terus dalam raperda itu ya. Ya, salah satunya di rencana tata ruang wilayah itu untuk pelaksanaannya nanti agar kita bisa mencapai mendekati angka di 30% seperti ya. Artinya Tangsel sudah komit dengan raperda ini tidak ada lagi persawahan. Ya bukan berarti itu tidak hijau, tapi kemudian setiap pembangunan diwajibkan agar ada 30% RTH-nya. Baik Betul, ya. perumahan, terus kemudian ruang publik, terus kemudian juga apartemen dan sebagainya, itu bagaimana 30% itu terus dan bisa itu tercapai. Dan itu bisa tercapai dan itu yang akan ditekankan oleh Pemkot Tangsel untuk kedepannya dalam raperda itu. Betul ya. Ya pasti penegakan aturan, kita juga butuh partisipasi masyarakat, Mas. Bagaimana masyarakat bisa sama-sama menjaga itu gitu kan. Dan juga para pelaku usaha, para pelaku bisnis yang mengurus perizinan untuk menerapkan itu. Jangan sampai aturan terkait minimum gitu itu dilanggar seperti itu. Jadi ini bukan hanya saja kita mengawasi lalu memberikan punishment, kita harap bukan itulah. Tapi kesadaran untuk bisa menerapkan itu di setiap perizinan yang dilakukan seperti itu. Ini harus menjadi sebuah gerakan di Tangerang Selatan. Artinya undang-undangnya dibikin oleh Pemkot, tapi kemudian masyarakat harus dengan kesadaran sendiri. Pengusaha harus dengan kesadaran sendiri untuk menuju tujuan yang sama. Karena kalau tidak kayak gitu nanti Pemkotnya repot sendirian ya, Bang. Kalau di aturan setiap ngurus perizinan ya misalkan ada perumahan atau kawasan bisnis dan lain sebagainya, mereka kan mengajukan. Terus kita hitung di situ apakah bersinggungan sama lahan hijau atau tidak. Itu kan kita ada petanya di rencana tata ruang wilayah dan lebih detailnya di RDTR itu ada petanya. Nanti kita hitung tuh berapa persentase misalkan yang bisa dibangun. Misalkan dalam satu wilayah itu belum tentu semuanya bisa dibangun. Jangan-jangan cuma 55% yang bisa dibangun. Karena di situ ada bersinggungan dengan lahan area hijau yang tidak boleh dihabiskan seperti itu, tidak boleh dibangun. Nah, itu yang harus diterapkan. Oke lah kalau perizinan kita bisa keras di situ kita. Tapi kan kesadarannya pada saat sudah membangun, pada saat nanti 10 tahun ke depan, apakah taman yang tadinya ada taman lalu dijadikan parkir dengan permanen. Nah, itu yang jadi tantangan kita gitu. Nah, ini yang saya harap masyarakat semua mempedomani itu, jadikan Tangsel ya kota yang sustainable gitu ke depannya, yang ramah lingkungan dan juga baik untuk generasi berikutnya dengan kita menjaga ruang terbuka hijau. Ya, bicara soal ruang terbuka hijau, bicara soal lingkungan, tentu ini erat kaitannya dengan isu yang terakhir ini terjadi, Bang. Soal sampah di Tangerang Selatan. Ini kita tahu sendiri bahwa bicara soal sampah di Tangsel sempat viral di sosial media, bahkan mungkin sampai hari ini. Sebenarnya mungkin walaupun saya tahu dari sosial media dan tahu dari keterangan Pemkot, mungkin Abang lebih bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di Tangerang Selatan secara singkatnya seperti apa sih, Bang? Ya, jadi sejak saya bicara pada saat saya pertama menjabat ya di tahun 2021, saya melihat isu sampah ini salah satu yang krusial. Memang di
setiap perkotaan itu masalah utamanya rata-rata masalah persampahan, masalah kemacetan, lalu juga kepadatan penduduk, ya, masalah isu lingkungan lainnya lah ya, banjir juga betul. Ya. Kita punya clustering tuh permasalahan itu satu-satu di cluster. Kalau banjir dengan penanganan misalnya pembangunan tanggul, lalu reservoir bawah, kita pembangunan pompa, long storage dan lain sebagainya itu sedang kita lakukan. Dan alhamdulillah jumlah angka banjir itu terus menurun tiap tahun year on year-nya. Lalu juga terkait kemacetan ini yang sedang kita tangani nih bersama sampah ini tantangannya. Kemacetan dengan adanya perda terbaru terkait transportasi publik, kita punya 33 trayek terbaru, kita mempersiapkan ke depan untuk feeder dan BRT bisa aktif. Dan juga MRT kan mau masuk ke Tangerang Selatan. Betul. Itu sudah ditetapkan dalam RPJMN juga. Jadi artinya bahwa itu mudah-mudahan bisa membantu nih. Nanti katanya terkoneksi ya, Jakarta, Tangsel gitu. Lebak Bulus Serpong. Jadi ada 2 proyek besar dari pusat itu, Lebak Bulus Serpong sama Kembangan Balaraja. Nah, yang Lebak Bulus Serpong ini masuk ke wilayah Tangerang Selatan dan mudah-mudahan itu bisa menjadi backbone transportation ya untuk Tangerang Selatan. Semakin banyak pilihan transportasi publik kan semakin bagus. Betul. Ada yang bisa pilih KRL, ada yang bisa pilih Trans, ada yang bisa pilih MRT, lalu juga di inner Tangselnya kita persiapkan juga untuk BRT dan feeder. Sehingga tidak perlu repot-repot, mereka bawa mobil masing-masing, istri bawa mobil satu, suami bawa mobil satu, untuk sehingga sekolah, kemudian jadi macet. Walaupun sekarang ada 10 bus sekolah gratis yang beroperasi setiap hari, tapi saya rasa harus terus ditingkatkan. Malah masih kurang lah. Masih kurang 10 itu Bang. Ya masih kurang. Walaupun sangat membantu dan selalu penuh, tapi masih kurang. Nah, kembali bicara terkait masalah sampah. Di tahun 2000, saya masih ingat di tahun 2022, saya dengan Pak Wali Kota itu mulai kejar lagi terkait Perpres 35 tahun 2018. Karena Tangerang Selatan adalah salah satu kota, kabupaten, dan provinsi yang masuk ke dalam Perpres 35 2018 itu. Pada saat itu Presiden Joko Widodo ya. Sempat ini terhenti di sekitar tahun 2020 sampai 2022 karena pada saat itu pandemi COVID ya. Pada saat itu investasi sama sekali tidak ada, kondisi juga orang semuanya pemerintahan lagi fokus penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Maka di 2022 akhir saya masih ingat kita mulai ngelihat nih kondisinya sudah mulai membaik. Maka Pak Wali Kota dan saya kita dorong lagi yuk Pak, bagaimana Perpres ini bisa kita wujudkan. Isi dari Perpres itu adalah bagaimana 12 kota kabupaten dan provinsi yang tercantum dalam Perpres ini bisa mengembangkan waste to energy. Memang di Indonesia itu baru Surabaya dan Solo. Nah, yang baru berjalan ya, gitu. Baru berjalan baru 2 wilayah itu. Nah, ini Tangerang Selatan sebetulnya kita dorong terus tuh. Nah, makanya dari tahun 2023 awal terus kita berproses, kita konsultasi dengan KLH. Pada saat itu Pak Menteri LH-nya masih yang lama. Terus kita konsultasi, pada akhirnya di tahun 2024 saya masih ingat. Lalu kita mengadakan sampai akhirnya setelah kajian, visibility study dan lain sebagainya berjalan, kita lakukan lelang pada saat itu. Dengan pendampingan KLH, dengan pendampingan Kemendagri, dan juga Kementerian SDM, karena waste to energy ini nanti berkaitan terkait penjualan listrik kepada PLN gitu. Nah, sudah di tahun 2024 itu pada saat zamannya Pilpres, Pilkada, Pileg ya, pada saat itu kita lelang dilakukan, lalu ada pemenang lelangnya. Sampai pada akhirnya di tahun 2025 awal itu kita menetapkan pemenang lelang karena sudah ada pemenang lelang, sudah ada pemenangnya. Lalu berjalan tuh, sudah mulai berjalan si konsorsium ini. Nama perusahaannya PT Indoplas ya, dengan konsorsium dengan kalau nggak salah perusahaan China, NCTY atau apa namanya. Jadi pemodalnya dari asing lah. Itu masuknya penanaman modal asing seperti PMA ya. Nah, itu besarannya cukup besar, triliunan, karena kita sadar bahwa kalau APBD tidak mungkin bisa itu dan resikonya terlalu besar. Ini adalah bisnis gitu kan, tapi juga di sisi lain adalah pelayanan untuk masyarakat, sampai akhirnya bisa terwujud itu. Di tahun 2025 ini, di pertengahan menuju akhir,
itu turun Perpres baru 109 tahun 2025. Pak Presiden mengeluarkan Perpres terbaru penyesuaian bagaimana semua difokuskan ke pusat gitu kan. Bagaimana di situ dari Danantara terlibat. Karena kan Pak Presiden mau memajukan terkait Danantara ya. Nah, ini kita ada penyesuaian nih, ada shifting. Yang sudah ada pemenang lelang, kita mulai shifting ke situ. Nah, kita konsultasi dengan KLH. Ini sedang terus komunikasi dengan Danantara supaya ini nyambung nih. Dari yang kemarin sudah ada pemenang lelang, mau diapain nih gitu kan. Apakah diputus hubungan, tapi kan tidak semudah itu gitu kan. Ini harus berproses karena mereka sudah ada dampak hukum juga di balik itu kan kalau main diputus saja ya. Jadi kita harus cari win-win solution dan Danantara dan KLH siap untuk bantu mewadahi itu. Nah, akhirnya kita mulai beralih nih. Sekarang proses peralihan. Yang diharapkan sih kita di tahun 2028 sudah bisa berjalan. Nah, sambil menuju PSEL disebutnya, ya pengelolaan sampah menjadi energi listrik sebetulnya. Atau PLTSA lah, pembangkit listrik tenaga sampah itu terwujud di 2028. Kita dalam perjalanannya bekerja sama tadinya dengan Kabupaten Pandeglang. Nah, awalnya oke tuh sampai kontrak berjalan, MOU berjalan antar DPRD kita dengan Pandeglang juga berjalan. Pemkot Tangsel dengan Pemkab Pandeglang sudah sepakat terkait besaran tipping fee dan lain sebagainya. Namun ya nasib berkata lain. Di sana ada perubahan lagi. Di sana ternyata masih ada hal yang belum diselesaikan dengan masyarakat. Ada masyarakat penolakan. Ada penolakan. Tapi tempatnya sudah ditunjuk, wilayahnya sudah ada. Sebenarnya masyarakatnya belum setuju. Sudah ada. Ya, seperti itu. Nah, kalau nggak salah di Bangkonol ya. Kalau nggak salah namanya Bangkonol. Nah, itu pada akhirnya nggak jadi itu. Padahal kita sudah siapkan anggaran. Seperti itu. Nah, di 2025 akhir ini memang kita kembali lagi karena kondisinya tidak mungkin. Tadinya kita mau bangun di sana di Pandeglang. Pandeglang itu pembebasan lahannya, pembuatan terasering, pembuatan IPAL-nya, lalu bagaimana nanti sampah itu bisa dikelola ya. Itu kita tadi mempersiapkan Pandeglang. Nah, karena itu tidak jadi, akhirnya kita balik ke Tangsel. Cuman dari KLH memang semua kota kabupaten seluruh Indonesia itu hampir semua terkena sanksi. Sanksi diberikan waktu sekian ratus hari itu untuk melakukan perbaikan tuh kan. Nah, kita sedang berproses tuh. Tadinya kita ada harapan nih ke Pandeglang. Tapi ternyata cancel. Kita balik lagi ke Tangsel dengan kondisi lahan yang terbatas. Kita anggarkan nih di anggaran perubahan berarti di akhir tahun ini untuk pembebasan lahan. Terus juga untuk pembangunan jalan tuh untuk menuju landfill yang baru gitu. Di mana itu? Landfill 4 di Cipecang, di TPA Cipecang. Nah, pas perjalanannya kita kan sudah waktu ini sudah mepet karena dari KLH Desember sudah ini. Maka dari itu kita lakukan penutupan. Kita lakukan penutupan TPA Cipecang untuk perbaikan dulu terasering, jangan sampai ada kejadian kena rumah warga situ. Kan kita pikirin juga masalah keselamatan warga di sana. Lalu juga kali Cirompang juga harus jangan sampai terkontaminasi seperti itu karena kali Cirompang. Nah, kita lakukan terasering untuk perbaikan di situ. Kita butuh waktu. Nah, muncullah permasalahan itu sampah-sampah yang tidak terangkut, terutama yang di pinggiran jalan yang kemarin mungkin lihat viral ya. Memang kalau dulu sebelum ada penutupan TPA, sampah itu kan orang biasa buang sampah tuh. Mau subuh, mau malam-malam suka buang sampah. Biasanya pagi-pagi sama angkutan kita yang habis dari ngangkut dari warga suka diambilin tuh. Memang tidak bayar. Sampah yang di pinggir jalan itu tidak bertuan gitu. Tidak bertuan. Yang pasti harus diangkut aja biar nggak kelihatan pagi-pagi itu kita bisa angkut. Makanya nggak pernah muncul tuh timbunan sampah. Nah, ini seminggu kita penutupan TPA. Pada akhirnya di pinggiran jalan itu jadi numpuk lagi. Nah, itulah yang jadi kemarin permasalahan. Sambil kita penataan, akhirnya kita cari solusi. Ya udah kita angkut dulu ke TPS 3R. Kita tata TPS 3R yang ada di seluruh Tangsel itu yang aktif ya sekitar 30
cukup sekian yang aktif dari 50-an, ya kita maksimalkan dulu di situ. Jadi pembuangan sampah sementara lah. Seperti itu, sambil TPA Cipecang sudah bisa beroperasi kembali. Kemarin Pak Menteri mengadakan rapat di sini dengan Pak Wali Kota di ruangan Anggrek. Beliau menyampaikan bahwa dengan sudah disurvei ke lapangan, ternyata TPA Cipecang udah bisa dibuka lagi nih untuk bisa beroperasi lagi. Nah, kita tinggal PR kita adalah komunikasi sama warga daerah Cipecang supaya meyakinkan bahwa tidak ada lagi protes timbulan sampah gitu yang bisa membahayakan mereka kan sebenarnya. Kalau ada banjir, takutnya airnya masuk ke situ ke rumah warga. Nah, inilah yang kita yakinkan bahwa posisi yang pembuangan sampah ini sementara ini kan kita harus angkut nih yang ada di luar ini ke situ. Sambil kita di 2025 ini di akhir ini kita beli lahan sekitar 4.000 meter itu untuk dipasang hanggar dan juga mesin MRF. Mesin MRF ini sementara sebenarnya sambil nunggu nanti PSEL jalan. MRF ini kan sifatnya pemilahan. Ya pemilahan. Jadi sampah datang dipilah-pilah gitu ya, mana yang mudah, betul, mana yang susah gitu dipilah. Ya dipilah lalu bahannya itu bisa jadi sesuatu lah. Bisa di recycle, jadi barang baru segala macam. Bisa jadi bahan kompos buat semen dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, di 2026 awal kita anggarkan untuk 1 hektar itu untuk PSEL. Nah, ternyata di aturan 109 itu kita lihat butuh 5 hektar yang perlu dibebaskan Pemkot. Jadi sebenarnya udah ada nih penanganan, berapa penanganan. Ya, cuman ini yang lagi berjalan itu sambil menuju ke situ, inilah sampah yang timbul di pinggir jalan. Memang kami sadari bahwa peran masyarakat juga ternyata sangat penting sekali bagaimana mendorong bank sampah TPS 3R supaya aktif. Kemarin Bu Deputi juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan partisipasi masyarakat, ajak lagi. Bagaimana di rumah tangga, sudah belum masyarakat di rumah tangga memilah sampahnya nih yang dari plastik, yang dari organik. Karena kan bisa sebenarnya di halaman rumah bikin biopori, jadikan kompos. Kalau saya pribadi, saya pernah bikin video tuh di rumah saya. Saya juga di rumah Bang. Kan saya aktivis bank sampah juga sama istri saya. Kebetulan mantan Ibu RW-nya itu ketuanya, ketua bank sampah di lingkungan. Jadi kita udah ada nanti di lantah kemana kan, lalu juga jadi botol. Sudah dipilah di lingkungan sendiri gitu ya, tujuannya untuk minimal di rumah tangga. Minimal di rumah tangga. Nah, makanya tadi saya sebelum Abang bicara soal itu, saya melihat bahwa sebenarnya Pemkot Tangsel ini sudah sadar betul bahwa satu, sampah itu luar biasa di Tangerang Selatan. Yang kedua, 1.000 ton per hari ya kan. Karena ini kan urban ya, banyak pendatang segala macam. Dan kemudian yang kedua adalah selain kemudian sampah banyak setiap hari, udah ada upaya secara teknologi PSEL tadi. Walaupun kemudian nih sekarang ada perubahan yang perlu penyesuaian. Nah, kemudian di tengah itu TPA Cipecang ditutup misalkan. Nah, tapi maksud saya mungkin yang perlu dimasifkan lagi di Tangerang Selatan adalah preemptif sebelumnya yang tadi, dari rumah tangga di hulunya. Karena kalau kita menanggulangi di hilirnya saja, ya kan, hulunya terus bertambah. Dari 100 berapa ton? 1.000 ton. 1.000 ton per hari bisa jadi nambah jadi 1.200 ton per hari. Nambah lagi. Pasti semakin banyak masyarakat, semakin meningkat ya pasti semakin bertambah sampah. Ada nggak kepikiran misalkan ya dari Pak Wali dan Pak Wakil untuk memikirkan preemptifnya secara masif menjadi gerakan agar dari 1.000 ton per hari itu, 10.000 ton per hari itu minimal turun ke 900, gitu kan? Agar kemudian nanti antisipasinya ya kita tidak hanya di hilirnya tapi juga di hulunya juga. Ada nggak rencana kayak sebelum ada kejadian timbulan sampah yang terjadi sekarang ini di bulan November itu, Pak Wali Kota sudah mengeluarkan Kepwal terbaru terkait bagaimana ketua RW itu dikasih tugas menjadi penanggung jawab bank sampah di masing-masing RW-nya masing-masing. Lalu di situ ada lurah sebagai penanggung jawab di tingkat kelurahan untuk mengawasi kinerja RW, lalu di camat untuk menjadi penanggung jawab di tingkat kecamatan. Jadi struktural tanggung jawabnya Jadi kan RW ini dan RT dapat insentif dari pemerintah setiap bulan. Jadi mereka harus tuh ada kerja-kerja yang sesuai dengan program pemerintah daerah juga gitu. Selain
teman-teman ketua RW dan RT mengajukan, misalkan ada perbaikan jalan, ada perbaikan saluran drainase. Anggaran tambahan lah di luar yang operasional sudah ada kira gitu ya. Biasa, di musrenbang apa kan mereka mengajukan biasa. Ya tapi bukan hanya mengajukan dong, kita juga begitu ada program, ketua RW harus mengikuti program kita dan harus bantu. Karena itu bagian tugas dan sudah diberikan insentif juga kan oleh pemerintah daerah. Nah ini yang kita dorong dengan Kepwal terbaru, mudah-mudahan di 25 akhir 2026 awal lah itu secara masif sosialisasi dilakukan oleh DLH, oleh kelurahan, kecamatan supaya benar-benar di tiap RW itu mulai dibangun bank sampah. Itu sangat efektif. Kalau beberapa bank sampah yang sudah berjalan menurut saya bagus. Ada beberapa RW yang memang sukses ya di masalah bank sampahnya. Bagus, itu bisa jadi contoh. Tapi kan tidak semua belum semua warga ke arah situ. Gitu. Kesadarannya belum gerakannya semua. belum ke arah sana ya. Belum semua. Nah, ini yang harus didorong. Apakah nanti juga kita kasih insentif, misalkan bantuan, misalkan kalau RW yang berhasil, misalkan kita kasih bantuan apa gitu. Itu bisa juga. Nah, ini yang kita dorong. Dan juga masing-masing OPD ini juga membantu terkait masalah sampah. Misalnya dinas apa, dari sisi apanya, misalnya dari sisi kesehatannya, dari dinas infrastruktur, misalkan dari sisi infrastruktur yang bantu. Jadi semuanya bekerja masalah sampah. Karena ya sekali lagi dengan adanya kejadian yang sekarang ini, mudah-mudahan menjadi evaluasi, refleksi buat kita semua. Yang paling pasti pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang kedua adalah masyarakat semua untuk mendukung kita sama-sama yuk gerakin masalah kepedulian lingkungan di wilayah kita, salah satunya dengan bank sampah seperti itu. Baik, luar biasa Bang Pilar. Jadi terbuka juga nih wawasan saya tentang apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan di Tangerang Selatan, sehingga tidak hanya kita dapat informasi melalui sosial media saja. Terakhir, apa pesan Bang Pilar buat masyarakat Tangsel, terutama buat para Gen Z terkait dengan sampah di Tangerang Selatan? Karena bagaimanapun Tangsel ini adalah daerah penyangga Jakarta, di mana mereka bekerja, bertaruh hidup di Jakarta, kemudian kembali ke rumahnya di Tangerang Selatan, tentu pengen daerahnya tuh nyaman, bersih, ramah lingkungan. Apa kira-kira yang mau Bang Pilar sampaikan kepada mereka? Ya, seperti yang Mas pernah diskusikan tadi kan, bahwa generasi milenial dan generasi Z ini, generasi Z ini sangat peduli sekali, punya tingkat awareness yang tinggi terhadap masalah isu lingkungan dan juga terkait masalah media sosial. Dua itu sebetulnya bisa jadi senjata. Nah, kalau misalkan Pemkot Tangerang Selatan ke depan, ayo sama-sama kita punya program kita bersama, ayo dukung minimal di lingkungan masing-masing. Nggak usah yang jauh, misalkan di daerah orang lain, di lingkungan sendiri. Kita berhasilkan program bank sampah di lingkungan masing-masing. Saya yakin generasi milenial dan generasi Z ini kan punya energi yang sangat luar biasa. Nah, bisa menjadi penggerak nih bank sampah terkait masalah lingkungan di wilayah masing-masing. Banyak kok bank sampah yang berhasil. Sampah organik bisa jadi maggot, bisa jadi kompos untuk tanaman di lingkungannya, seperti itu. Lalu juga sampah-sampah non-organik bisa menjadi sirkular ekonomi juga. Bahkan ada beberapa RW ya yang sudah berhasil bank sampahnya itu sampai ada kerjasama dengan Pegadaian jadi emas, jadi dikonversikan bayarannya jadi emas 0,0 sekian. Kalau rutin bisa jadi 1 gram ya Bang ya. Atau dikumpulkan uangnya misalkan untuk beli tenda buat hajatan, buat beli kursi kalau ada yang kematian, beli kain kafan, itu ternyata bisa. Nah ini kan bicara soal komitmen kemauan kita semua, gitu kan. Termasuk saya pribadi gitu sebagai masyarakat Tangsel, ayo kita sama-sama gitu. Kita punya energi dan juga gunakan media sosial untuk bantu kampanyekan terkait bank sampah. Amplifikasi agar ini menjadi gerakan. Betul, agar menjadi gerakan. Sejauh mana sih bank sampah di lingkungan teman-teman semua sudah aktif misalkan. Terus kalau misalnya teman-teman ada contoh sudah berhasil, ayo itu sebarkan, diviralkan supaya yang lain juga bisa jadi ikutan. Saya yakin di tiap wilayah itu kan, mau di wilayah perkampungan kota ataupun wilayah perumahan elit pun pasti ada generasi Z dan generasi milenial kan, dan mereka jadi motor penggerak harusnya. Nah ini semoga teman-teman semua bisa jadi motor penggerak di wilayah lingkungan masing-masing,
membantu para ketua RW dan ketua RT-nya gerakin supaya bank sampah. Memang saya mengalami betul sosialisasi di lingkungan saya juga ada tantangan. Tidak semuanya setuju, tidak setuju ada bank sampah ya. Dia bilang, saya kan udah bayar IPL, ngapain saya harus milah-milah lagi gitu, capek. Ya memang betul gitu, sudah bayar IPL, cuman kan alangkah lebih bijaknya gitu. Sampah itu ada tanggung jawab kita. Coba di negara maju kan rata-rata sampah itu sudah dipilah. Sudah dipilah. Ya, misalkan botol plastik, botol kaca, lalu organik itu rata-rata sudah dipilah. Bahkan di beberapa negara Eropa itu dari anak kecil bingung kalau mereka nggak milah sampah tuh. Mereka setahu mereka dari lahir sampah itu sudah dipilah gitu. Nah, menurut saya ya kalau kita mau maju, kita contohin yang udah positif, udah maju gitu ya di negara lain. Nah, ini yang kita coba terapkan di Tangsel, ya mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat, dengan dukungan teman-teman generasi Z, generasi milenial, itu bisa terwujud. Dan ya insya Allah optimis, mudah-mudahan Tangerang Selatan ke depan bisa menjadi kota yang lebih lestari, lebih baik dalam segi lingkungan hidup, dan ya menjadi rumah yang sehat untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan ke depan teman-teman sudah dengar sendiri apa yang disampaikan Bang Pilar tadi, bahwa urusan sampah betul bahwa ada regulasi yang sudah dibikin, ada rencana yang sedang dibangun, tapi bagaimanapun setiap regulasi, setiap program yang dibikin pemerintahan kalau tidak didukung dan dijadikan gerakan masyarakat, tentu itu tidak akan berhasil 100%. Bagaimanapun program ini terkait dengan sampah, ini bukan hanya jadi tanggung jawab Pemkot Tangsel saja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dimulai dari rumah masing-masing. Karena bagaimanapun lingkungan kita itu adalah bagian daripada rumah kita sendiri. Ingin Tangsel lebih hijau? Ayo, buang sampah. Pilah sampah dari rumah sendiri dan buang pada tempatnya, dan ubah perilaku kita agar Tangsel menjadi lebih baik. Terima kasih Bang Pilar atas waktunya. Semoga kita doakan, semoga perjuangan Bang Pilar insya Allah cepat tercapai. Amin. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita akan jumpa lagi di relasi dengan tema berikutnya. Sampai jumpa.